Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, perkenalkan nama Ustaz Didi Mulyadi. Ustaz mengajarkan pendidikan agama Islam kelas 7. Baik anak Ustaz, kita akan mempelajari pendidikan agama Islam menggunakan buku penerbit Erlangga sesuai dengan kurikulum 2013. Anak Ustaz semuanya, pada pertemuan kali ini Ustadz akan mengajarkan tentang keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anak Ustaz, coba untuk perhatikan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang telah Ustaz bacakan tadi, ada 2 poin penting yang harus antum perhatikan. Yang pertama, Allah beritakan berilah kelapangan di dalam majlis, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Yang kedua, berdirilah kamu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Anak Ustaz, melapangkan majlis juga dapat diartikan melapangkan hati ketika di dalam majlis, yaitu ketika seseorang disuruh berdiri lalu mempersilahkan orang yang tepat dan patut dan layak duduk di tempat yang tadi kita duduki. Dengan melapangkan hati kita, maka dada kita akan lapang dan Allah berjanji akan meninggikan derajat kita dan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Anak-anak Ustaz rahimakumullah, terkait dengan kewajiban menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu dan kepada siapa dan siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia kembali pulang setelah menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu makna yang terkandung dari 2 hadis yang Ustaz bacakan di atas tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bagi umat Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Artinya wajib adalah harus dilaksanakan. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan kepada kita umat Islam agar umat Islam tidak bodoh karena dia malas dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua,
Orang yang menuntut ilmu termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Untuk itu, anak-anak ustaz, kalaupun pada saat ini antum tidak bisa hadir ke sekolah, antum hanya bisa belajar melalui media video ini, maka antum niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum duduk di depan handphone, duduk di depan laptop, niat belajar karena Allah, duduk antum menjadi nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu itu harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Kenapa harus memiliki niat ikhlas karena Allah? Karena ilmu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jikapun kita pintar, memiliki kemampuan yang lebih dengan cara menuntut ilmu, maka tidak lain dan tidak bukan Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita. Maka kita harus rendah hati, jangan rendah diri. Yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mencari ilmu menuju surga. Kenapa demikian? Karena untuk meniti jalan ke surga itu harus dengan ilmu pengetahuan. Siapapun orang beribadah tanpa memiliki ilmu pengetahuan, maka ibadahnya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika orang sudah beribadah dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk materi tentang kewajiban menuntut ilmu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu dan tidak sombong ketika sudah memiliki ilmu, tetap rendah hati, tawadu, dan senantiasa mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah kita miliki, yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.